Kita lanjutkan di video ini untuk praktikum IDS ya. Sebelumnya sudah kita bahas untuk teori dan konsep dari IDS ini. Di video ini saya sudah membuat dan mendesain dan juga konfigurasi untuk topologi IDS di GNS3. Jadi di video ini saya tidak jelaskan lagi ya untuk atau konfigurasi juga ya untuk mesin ataupun perangkat yang ada di IDS ini ya. Tapi di video sebelumnya saya sudah ada pernah ya membuat untuk bagaimana mesin atau perangkat ini ditambahkan di GNS3. Jadi di topologi ini ya ada beberapa devices ya atau perangkat yang ditambahkan. Jadi di sini saya sudah jelaskan secara detail untuk tahapan praktikumnya. Bagaimana nanti untuk praktikum ini ada 3 metode yang kita gunakan ya. 3 metode itu cara kerja si IDS ya. Yang pertama itu seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya untuk teorinya ya. Ada signature matching, ada anomaly detection, dan juga ada stateful protocol analysis atau protokol analisis ini ya. Jadi nanti bagaimana ketiga metode ini akan kita gunakan untuk kita bisa melihat ya bagaimana nanti si IDS itu mendeteksi ya ketika ada aktivitas ya ataupun serangan dari di sini nanti disimulasikan attacker ya dari jaringan eksternal ya. Nah, di sini untuk topologinya bisa kita lihat. Jadi untuk topologi ini lengkap sudah ada dengan IP address-nya. Jadi di sini saya buat keterangan di topologi ini ada segmen 1, ada segmen firewall ini ya. Ini segmen untuk firewall-nya. Atau saya buat segmen transit tadi ya. Jadi di segmen transit ini ada firewall dan gateway ya maksudnya. Nah, kemudian di segmen internal ya, itu ada firewall dan IDS ya. Kemudian di segmen workstation LAN-nya ada web server, PC host, router ya. Jadi masing-masing devices ini ya, di sini saya sudah ada buat juga. Jadi untuk di devices itu untuk attacker itu berupa Kali Linux ya. Untuk gateway itu MikroTik CHR, untuk firewall itu Ubuntu versi 20.04 ya. Untuk IDS itu juga Ubuntu 20.04 ya, ini Ubuntu server ya. Switch-nya juga switch GNS3 secara default yang ada di GNS3 ya. Kalau di GNS3 itu ada switch default yang bisa kita gunakan, dan ini juga untuk PC default yang ada di GNS3. Jadi penambahan perangkat secara manual itu ada Ubuntu, ada MikroTik CHR, dan ada Kali Linux. Jadi ada 3 komponen perangkat ya. Nah, kemudian nanti untuk roles yang kita buat di sini sudah saya buat ya. Jadi yang pertama itu untuk kategori signature matching, seperti ini rules-nya. Rules yang pertama, jadi bagaimana nanti ada pengiriman paket ICMP atau ping yang dilakukan dari attacker ya, yang di sebelah kanan tadi ke targetnya. Jadi nanti targetnya itu di sini, di workstation LAN ya. Ada web server, ada perangkat router, ada PC. Tapi nanti untuk kedua perangkat ini, web server dan PC saya nonaktifkan ya, supaya laptop saya lebih ringan. Nanti untuk targetnya di perangkat router CHR ini ya. Nah, saya lanjutkan di rules-nya tadi. Jadi bagaimana nanti ketika signature matching ini, untuk metode CIDS ini, untuk rules yang pertama yang saya buat itu untuk ICMP ping ya. Jadi ketika ada attacker nanti mengirimkan perintah ICMP ping, bagaimana nanti metode si signature matching ini mendeteksinya ya. Sampai nanti rules selanjutnya, tapi yang kita ujikan nanti hanya baris pertama untuk masing-masing dari metode CIDS ini ya. Untuk signature matching nanti untuk ICMP di sini. Kemudian di sini juga untuk metode yang keduanya anomaly detection.
Untuk rules-nya yang kita coba nanti di baris pertama ini ya, bagaimana nanti ada pengiriman paket ICMP yang sangat banyak, ya bagaimana nanti si anomaly detection mendeteksinya. Dan juga untuk protokol analisis ini, baris pertama untuk rules yang dibuat ini, ya itu nanti akan kita ujikan ya. Nah itu untuk beberapa tahapan awal pengujiannya ya. Jadi tidak semua nanti diujikan karena memang mempersingkat durasi video ya. Nanti saya paste atau bisa diminta kalau ada yang butuh untuk rules-nya ini ya. Nah, kemudian nanti ini tahapannya. Jadi di sini juga saya tidak sampaikan atau buat konfigurasi untuk suricatanya. Kita bisa install langsung di Ubuntu server suricatanya ya. Nah, di sini kita nanti pastikan sudah ada tersimpan di local rules ini untuk masing-masing rules ketiga metode tadi ya. Kemudian juga nanti kita pastikan di local rules ini ya. Karena nanti untuk rules itu disimpan di local rules ya. Nanti untuk address grupnya itu kita tambahkan ya, terutama untuk IP targetnya ini ya 192.168.20.0. Nah, di sini untuk interface monitoringnya ini kita arahkan yang mengarah ke workstation tadi. Jadi kalau di Ubuntu itu, kalau kita install di GNS3 nanti penamaan interface-nya itu ENS1, ENS2, ENS3, dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk ENS4 ini dari IDS itu yang mengarah ke workstation yang di bawah tadi gitu ya. Nah ini kita validasi nanti menggunakan perintah ini kalau suricata atau rules yang kita tambahkan itu sudah valid gitu ya. Nah selanjutnya di sini nanti kita lakukan untuk tahapan masing-masing metode yang akan kita ujikan ya. Bagaimana nanti untuk kategori pertama signature matching, anomaly detection, dan protokol analisis. Itu ya untuk penjelasan praktikumnya. Jadi masing-masing akan kita lakukan untuk pengujian. Jadi saya ulang sedikit ya. Jadi bagaimana nanti dari attacker ini untuk tahap pertama kita lakukan untuk ini ya, bisa kita lihat di sini. Jadi ketiga kategori ini merupakan metode yang digunakan oleh CIDS itu untuk mendeteksi, karena CIDS itu kan kata kuncinya di sini ya, atau detection ya. Jadi bagaimana dia mendeteksi itu berdasarkan tiga metode ini. Ada signature matching. Jadi signature matching ini, jadi nanti cara kerjanya itu ketika ini simulasinya ada attacker dari external network, misalnya dari jaringan luar gitu ya. Jadi ketika ada paket masuk itu berupa contohnya yang kita kirimkan nanti paket ICMP gitu ke target di sini gitu ya. Jadi ketika ada paket masuk nanti bagaimana si ID suricata ini nanti ya. Nah yang saya terlewat tadi, jadi yang nanti kita gunakan untuk IDS itu, untuk toolsnya itu si suricata namanya ya. Ada banyak IDS yang lain seperti Snot gitu ya, tapi saya menggunakan suricata di simulasi ini. Ya, jadi ketika ada pengiriman paket ICMP nanti ke target ini, bagaimana nanti di tahap metode pertama CIDS itu ya membaca isi paket ICMP tadi gitu ya. Jadi suricata itu dia bisa membandingkan paket dengan rules yang sudah kita buat di sini gitu ya. Jika nanti isi paket itu cocok atau sesuai dengan rules yang kita buat, makanya nanti ada notifikasi atau alert ya yang muncul di IDS. Jadi kita jalankan nanti di command line ya, di putih, menggunakan putih kita. Nah, kita bisa juga menggunakan dashboard ya, bisa kita integrasikan dengan dashboard, jadi lebih mudah menggunakannya atau memonitoringnya ya ketika sudah misalnya untuk di sebuah perusahaan ya yang sudah misalnya production, karena kalau menggunakan
command line seperti ini menggunakan putih tidak mungkin ya ketika sudah production atau sudah diimplementasikan untuk sebuah perusahaan. Di sini kita hanya tahap pembelajaran bagaimana ketiga metode si IDS ini kita melakukan deteksinya ya. Nah, yang pertama saya akan akses, jadi yang akan saya akses nanti ya dari topologi di Genestri ini yang sudah dibuat di IDS-nya, kemudian juga di attacker atau Kali Linux ini. Jadi IP IDS itu bisa diakses ini atau ini ya, karena ini ada di interface. Ini tadi saya maksud, ini dia untuk interface-nya itu. ENS43 ini ya, ini ENS3. Ini yang mengarah ke workstation-nya ENS4 ya. Nah, saya mengaksesnya menggunakan putih, sesuaikan saja ya untuk mengakses perangkat di Genestri ini ya mungkin lebih mudah selain putih mungkin ya. Ini IDS Suricatanya ya. Nah, kemudian saya akses juga untuk kalinya. Kalinya itu IP-nya 172.16.19.5. Biar terlihat nanti ya, saya atur dulu. Nah, kemudian di sini dengan Suricata yang sudah ada ya. Yang pertama bisa kita lihat dengan perintah yang diinstruksikan di sini tadi ya. Kita lihat untuk konfigurasi yang sudah ada. Nano PC Suricata. Coba saya lihat historinya ya. Ini sebelum, oh ada diedit ya. Iya sih. Nah ini ya. Jadi ini untuk rules-nya yang sudah ada dibuat untuk pertama itu senator matching, kemudian anomaly detection, dan juga untuk protokol analisis. Nah, ketika sudah kita buat ini, yang perlu lagi kita validasi atau kita cek untuk ini ya. Jadi di sini kita pastikan juga untuk di homenet ini, untuk targetnya kita tambahkan di sini ya. Di sini targetnya tadi 192.168.20.0 ya. Nah, kemudian juga di sini di rule files ini ya. Nah, di sini kita pastikan ya adanya di local rules ya. Jadi kalau kita buat tidak di local rules ya, misalnya di sini ada saya tambahkan juga Suricata rules ya, ini penamaannya. Jadi kita aktifkan, tapi karena ini saya tidak gunakan, saya gunakan di lokal. Yang lokal kita aktifkan ya. Itu saja mungkin ya yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian setelah itu kita ini validasi ya. Setelah kita misalnya tambahkan tadi di sini ya untuk rules yang kita
buat atau tambahkan di Suricata ini. Nah, di sini kita bisa validasi ketika sudah ada keterangan configuration provided was successfully loaded ya. Nah, di sini berarti untuk rules-nya sudah berjalan normal ya, atau running well. Nah, setelah itu kita coba mengirimkan perintah ping. Jadi pengujiannya yang pertama di sini ya, kita mengirimkan perintah ping dari Kali Linux ya ke target. Tadi targetnya IP9 ya, ini IP web server yang .8. Nah, kemudian untuk melihat lognya atau notifikasi atau alertnya ya, bisa kita gunakan perintah ini di sini ya, file spasi minf spasi var /var/log /suricata /fast.log ya. Nah, kemudian kita lakukan ping dari si Kali Linux-nya ya. Kita ping 192.168.20.9. Nah, ini saya enter dulu. Kemudian ini saya enter untuk pingnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ketika ada aktivitas atau pengiriman paket ICMP dari Kali Linux atau attackernya berupa pengiriman paket ICMP berdasarkan rules yang kita buat ya. Yang pertama tadi signature matching atau pencocokan pola. Ketika ada paket masuk, artinya paket ping ini masuk, dikirimkan ke sebentar. Dikirimkan ke target yang di sini ya, dari attacker sini. Dengan ini ya, dengan metode signature matching ya, atau pencocokan pola ini artinya ya. Jadi si IDS ini dia akan mendeteksi ketika pola itu cocok, dia akan mengeluarkan atau mengirimkan paket notifikasi seperti yang kita lihat di sini tadi. Jadi ini salah satu rules yang sudah kita buat. Jadi kalau kita lihat rules-nya ini ya, yang sudah dibuat ya, kita lihat di sini tadi. Nah, di sini ya untuk rules-nya. Jadi ICMP, alert ICMP, ini homenet-nya ya. Ini homenet yang diarahkan ke target tadi. Kemudian message-nya itu signature, nah statusnya itu ICMP ping detected. Kemudian SID-nya, kemudian juga class type-nya miss activity gitu ya. Jadi ini baris perintah untuk pencocokan pola di IDS itu, sehingga ketika ada pengiriman paket ICMP, si IDS itu bisa mendeteksi. Jadi yang dikirimkan itu kan dari sini ya, dari attacker ini melewati IDS menuju ke target yang ada di sini. Jadi bagaimana si IDS itu mendeteksinya gitu ya. Itu untuk signature matching atau pencocokan pola. Ini yang fundamentalnya ya. Jadi masih banyak lagi untuk di signature matching ini bagaimana kita bisa melihat alertnya ya. Jadi di sini alertnya bisa kita lihat di sini. Saya stop dulu ya. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, kemudian ada jamnya, kemudian tadi SID yang kita buat di rules ya. Kemudian untuk signaturnya ini signaturnya yang disebut pencocokan pola tadi ketika ada pengiriman paket, apa yang dikirimkan ya dari external network gitu ya misalnya, atau dari si penyerang, itu akan dideteksi oleh si Suricata IDS ini ya. Kemudian untuk prioritinya, ini priority ini secara otomatis si IDS mendeteksi 3 ya, berarti dia kategorisnya masih low ya kalau 3 ini. Kemudian di sini kita lihat pengiriman dari siapa ya, atau source IP address-nya dan targetnya siapa ya, bisa kita lihat di sini. Jadi di sini IP Kali Linux ini ya, 172.16.19.5, kemudian ini targetnya 192.168.20.9 IP mikrotik CHR tadi ya, yang ada di topologi ini. Ini bisa kita lihat untuk IP si attacker-nya. Atau kita validasi di sini IP si attacker-nya ya, atau si Kali Linux ini.
Nah, di sini IP-nya bisa kita lihat ini 172.16.19.5 ya. Nah, seperti itu ya untuk pencocokan pola bagaimana CIDS ini mendeteksi di tahap fundamental untuk signature matching-nya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya untuk metode yang kedua, yaitu anomaly detection.